Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Kristus. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Selasa 4 Oktober 2022, peringatan wajib Santo Fransiskus dari Assisi. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, saya ajak Anda merenungkan tema mendengarkan dan melayani. Mari sebelum kita dengarkan dan renungan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam visitasi General SVD baru-baru ini, di mana utusan pimpinan tertinggi SVD di Roma, mereka mengunjungi tempat-tempat di mana SVD berkarya, bertemu dengan para SVD, juga dengan para mitra awam SVD, juga dengan umat yang di paroki-paroki di mana SVD melayani. Para visitator, mereka mengapresiasi kerja para misionaris SVD. Mereka mengapresiasi kerja para rekan awam dan juga umat sekalian yang dilayani oleh para misionaris SVD. Tetapi pada saat yang sama, para visitator, para pater visitator, mereka juga mengingatkan para SVD, mengingatkan para rekan awam dan juga umat bahwa mereka adalah misionaris. Kalau menjadi misionaris berarti menjadi pewarta Yesus, mewartakan Yesus, mewartakan Tuhan. Nah, untuk mewartakan Tuhan berarti harus mengenal Tuhan dengan baik. Untuk bisa mewartakan Yesus harus mengenal Yesus dengan baik. Untuk bisa mengenal Yesus dengan baik, pertama-tama yang harus dibuat adalah mendengarkan Yesus. Dengan mendengar, kemudian mengenal. Dengan mengenal, kemudian mewartakan. Mewartakan terwujud dalam melayani. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Santo Fransiskus dari Assisi yang kita peringati hari ini, pertama-tamanya adalah seorang yang hanya mau melayani kerajaan dengan menjadi tentara. Tetapi kemudian dia merasakan ketidakbahagiaan, ketidakpuasan batin terjadi padanya. Dia kemudian mendengarkan Tuhan, meminta dia untuk memperbaiki gerejanya, gereja Tuhan Yesus berkata kepada dia,
Dia kemudian bertobat dan menjadi pewarta Tuhan lewat jalan kemiskinan, jalan hidup damai dengan sesama manusia, dengan binatang, tumbuhan, dan alam semesta. Gereja bahkan mengangkat dia menjadi pelindung mereka. Mendengarkan Tuhan kemudian membawa dia berubah dan menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam Injil hari ini Yesus mengingatkan Marta yang khawatir dan menyusahkan diri dengan kecemasan karena Maria saudarinya tidak membantu dia untuk melayani Yesus. Yesus ingatkan Marta bahwa Maria sudah pilih bagian yang terbaik. Pertanyaannya, apa yang dibuat Marta salah? Tentu saja tidak. Yang salah pada Marta adalah bukan soal pada bagaimana dia melayani, pada soal melayani bukan, tetapi dia lupa untuk mendengarkan Yesus terlebih dahulu. Sehingga di sini dalam Injil ini dua karakter saling melengkapi. Hidup sebagai murid Tuhan pertama-tama harus mendengarkan Tuhan. Sesudah mendengarkan Tuhan harus kemudian juga melayani, menjadi pendengar dan pewarta sabda dalam pelayanan. Dua-duanya penting. Saudara dan saudariku terkasih, proses mengenal Tuhan hanya akan terjadi kalau kita mau datang pada Tuhan dan mendengarkan Dia. Kalau kita mau untuk mendengarkan Tuhan, mari kita dengar Tuhan pertama-tama lewat hidup kontemplasi kita, lewat hidup spiritualitas kita, lewat hidup doa kita. Kalau kita sudah mendengarkan Tuhan, jangan lupa bangkit dan keluar dari dalam diri kita, keluar dari zona nyaman kita, melayani Tuhan yang kita dengarkan itu dengan pelayanan kasih. Itulah baru benar. Itulah yang harus terjadi pada murid-murid Yesus. Mendengarkan, kemudian melayani. Amin. Santo Fransiskus dari Assisi, doakan kita selalu. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih dan syukur atas kasih karunia-Mu pada kami. Bantulah kami agar terus setia berkomitmen padamu. Bantulah kami terbuka untuk selalu dengarkan-Mu sebelum kami beraksi. Tolonglah kami Tuhan. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha dan karya kita dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama saudara dan saudari, salam dalam Sang Sabda. Jalanilah hari ini dengan senyummu.